Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Putri Nada Salsabila dari kelas 9B SMP 6 Kota Bekasi. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang hal-hal yang saya sukai. Kebetulan saya memiliki tugas untuk membuat sebuah video vlog. Karena akhir-akhir ini saya sedikit tertarik dengan alat musik yang namanya biola. Jadi saya memutuskan untuk membuat sebuah video vlog yang isinya penjelasan tentang alat musik biola ini. Seperti yang kita tahu, biola adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek menggunakan bow. Alat musik dawai ini merupakan alat musik yang mempunyai nada paling tinggi di The Violin Family, yang meliputi viola, cello, dan double bass. Dengan 4 senar yang digesekkan dengan bow, biola dapat menghasilkan suara yang merdu dan indah. Maka tidak jarang pemain orkestra menggunakan biola sebagai nada utama dari sebuah lagu karena suaranya yang terkesan nyaring dan indah, layaknya pemeran utama dalam orkestra. Oh ya, kita sempat membicarakan tentang The Violin Family. Kira-kira apa sih The Violin Family itu? Seperti yang tadi aku sebutkan, The Violin Family adalah 4 alat musik senar yang dimainkan secara digesek menggunakan bow. 4 alat musik itu ialah biola, viola, cello, dan double bass. Karena mungkin ada beberapa orang yang masih belum mengerti dengan The Violin Family ini, jadi izinkan saya memperkenalkan satu persatu 4 alat musik ini dengan singkat. Ya, lumayan singkat lah. 1. Biola. Biola memiliki nada yang tertinggi di The Violin Family. Biola memiliki 4 senar, yaitu senar G yang mempunyai nada paling rendah, senar D, senar A, dan senar E dengan nada yang paling tinggi. 2. Viola. Viola memiliki nada yang tertinggi kedua karena alat musik tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari biola dan memiliki suara yang lebih dalam dan lambat. Viola mempunyai senar C dengan nada yang paling rendah, senar G, senar D, dan senar E yang paling tinggi. 3. Cello. Cello memiliki nada yang terendah kedua karena alat musik tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari viola dan biola dan memiliki suara yang lebih dalam dan lambat, namun memiliki ukuran lebih kecil dan suara yang lebih tinggi dari double bass. Cello memiliki senar C sebagai nada paling rendah, senar G, senar D, dan senar E sebagai nada paling tinggi. Hampir sama dengan viola, kan? Namun nada senar cello tetap lebih rendah 1 oktav dengan viola. Jadi istilahnya hanya setengah lebih menurun dari viola. Dan untuk cello, karena ukurannya yang besar, cello tidak dimainkan dengan diletakkan di antara rahang dan pundak layaknya viola dan biola. Tapi cello diletakkan di bawah dengan neck yang dipegang oleh sang pemain. Maka dari itulah di cello terdapat endpin yang panjang di bawah badan cello agar tinggi cello menyamai dengan tinggi sang pemain. 4. Double bass. Antara keluarga biola, yaitu biola, viola, dan cello, double bass memiliki nada yang terendah. Double bass memiliki senar E dengan nada terendah, senar A, senar D, dan senar G dengan nada tertinggi. Sama seperti cello, double bass juga memiliki endpin di bawah badan double bass, namun lebih pendek daripada cello karena ukuran badan double bass yang lebih besar daripada cello. Gimana? Udah kenal belum dengan The Violin Family? Tapi, ayo kita kembali ke fokus utama kita, yaitu biola. Kira-kira awal mula biola itu kayak gimana ya? Alat musik ini untuk pertama kalinya diperkenalkan di Italia pada tahun 1523. Biola pertama ini hanya terdiri atas 3 senar yang dimainkan oleh sebuah patung yang berbentuk malaikat kecil yang sedang memainkan biola. Sejak tahun 1540, biola berkembang menjadi mempunyai 4 senar. Kemudian pada tahun 1959, biola semakin sering digunakan untuk pertunjukan musik zaman barok yang suaranya disesuaikan oleh musik abad ke-17 dan 18. Seiring berjalannya waktu, bentuk dan kualitas suara biola semakin berubah, seperti leher dan senar yang lebih memanjang dan memiliki balkon bass yang lebih kuat sehingga menghasilkan suara yang lebih kuat dan indah. Perubahan bentuk dan kualitas suara inilah yang menjadi ciri khas dari biola sampai saat ini. Sebenarnya sejarahnya bisa lebih panjang lagi, tapi saya rasa itu sudah cukup untuk menjelaskan asal-muasal biola. Selanjutnya, mari kita kenalan dengan bagian-bagian biola. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan bagian yang paling mencolok dari sebuah biola, yaitu body atau badan biola. Di badan biola, normalnya body biola itu terbuat dari bahan kayu skrup. Namun untuk bagian samping, belakang, dan bagian belakang neck biola itu terbuat dari kayu yang berbahan maple.
Kemudian di body biola terdapat F-holes. F-holes ini gunanya untuk menghasilkan atau menyaringkan hasil suara antara gesekan dari senar dan bow. Kemudian bridge. Bridge ini gunanya itu untuk memberi jarak antara senar dan fingerboard untuk sang pemain bisa menekan senar dan menghasilkan suara yang indah dari gesekan senar dan bow. Kemudian di bagian dalam biola terdapat bass bar. Bass bar ini gunanya untuk menopang bagian atas atau top plate dan mendistribusikan getaran ke seluruh bagian atas sehingga menghasilkan suara bass yang rendah dan merata. Kemudian di bagian dalam biola ini terdapat juga sound post. Sound post ini adalah tiang kayu silindris kecil yang terletak di dalam badan biola, berfungsi sebagai penghantar getaran antara senar dan badan biola, sehingga menghasilkan resonansi suara. Kemudian di ujung senar terdapat tailpiece. Gunanya sebagai penahan ujung bawah senar biola yang juga berfungsi untuk menahan tegangan senar yang tinggi. Kemudian di tailpiece terdapat fine tuners. Fine tuners ini gunanya untuk mengatur nada senar agar terdengar lebih sempurna atau lebih tepat nadanya. Dan juga di bagian body biola itu terdapat lengkungan bagian samping body biola yang gunanya untuk memberikan space untuk bow bergerak. Jadi lengkungan yang seperti huruf C ini itu digunakan sebagai pembantu atau istilahnya berikan tempat agar bow bisa bergerak dan menyentuh senar yang ingin dimainkan. Kemudian ada fingerboard. Fingerboard ini gunanya adalah untuk menaruh jari-jari kita yang nantinya akan menyentuh senar biola dan menghasilkan suara yang indah dan merdu. Kemudian di ujung atas fingerboard itu terdapat nut. Nut itu fungsinya hampir sama seperti bridge, namun dengan ukuran lebih kecil, yaitu gunanya untuk memberikan space antara fingerboard dan senar yang bisa memberikan kita space untuk menekan senar ke arah bawah dan menyentuh fingerboard dan menghasilkan suara yang merdu. Kemudian di bagian atas neck atau leher biola terdapat pegbox. Pegbox ini gunanya untuk menaruh pegs atau pengatur nada biola. Kemudian ada pegs. Pegs ini istilahnya hampir sama seperti tailpiece, yaitu untuk mengendorkan atau mengencangkan senar agar nada yang dikeluarkan senar terdengar lebih sempurna atau tepat. Kemudian yang paling terakhir yaitu adalah scroll. Scroll ini sebenarnya hanya sebagai hiasan, namun tetap terlihat unik dan elegan. Kemudian bow ini adalah alat yang digunakan untuk menggesekkan senar dan menghasilkan suara yang lebih merdu. Kemudian izinkan saya menjelaskan bagian-bagian dari bow. Jadi pertama, bow ini terbuat dari kayu yang sama seperti biola. Kemudian di ujung bow ini ada yang namanya frog. Frog ini yang fungsinya untuk menaruh jari tengah dan jari manis tangan kanan kita untuk menggenggam bow agar bow lebih stabil di saat dimainkan. Kemudian di frog juga ada yang namanya screw. Screw ini bisa kita putar yang fungsinya untuk mengencangkan atau mengendorkan hair bow. Hair bow ini yang nantinya akan bertemu secara langsung oleh senar dan menggesekannya ke arah senar dan menghasilkan suara yang indah. Umumnya di biola, hair bow ini biasanya terbuat dari ekor kuda putih yang akan diproduksi menjadi hair bow ini. Ya, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang biola ini. Sebenarnya saya tidak mengerti juga kenapa saya memutuskan untuk menjelaskan atau memainkan alat musik ini, karena sebenarnya alat musik ini adalah salah satu alat musik tersulit yang untuk dimainkan. Namun karena bentuknya yang bisa dibilang unik dan elegan, saya mulai tertarik dengan alat musik biola ini dan memutuskan untuk memainkan, untuk membeli dan memainkannya serta menjelaskannya kepada kalian semua. Dan mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Namun untuk penutup, izinkan saya memainkan sebuah lagu menggunakan biola. Namun karena saya masih belum terlalu jago ya dengan dalam memainkan biola, jadi saya memutuskan untuk memilih lagu atau memilih salah satu lagu yang simple atau mungkin bisa dibilang sangat simple, yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star.
saya penampilan dari saya. Mungkin sampai sini saja video vlog saya, karena mungkin saya sudah lumayan panjang ya menjelaskan tentang biola, walaupun tidak sepenuhnya, namun saya rasa cukup saja, cukup sampai sini saja video vlog saya kali ini. Saya minta maaf jika penampilan saya agak buruk atau tidak sempurna layaknya orang-orang lain yang mungkin sudah mahir dalam bermain biola. Jadi mungkin segitu saja video vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.